Kita dalam berdebat kepada orang tua itu batasannya ya. Ketika mengucapkan uff wala taqul lahuma uff, itu sudah maksimal sekali sudah. Kalau sampai berdebat bilang oh begini harus begini, ibu harus begini ya, nyuruh-nyuruh. Nah, ini sudah kelewatan sudah ya. Kelewatan sudah. Nggak boleh begitu. Nggak boleh ya. Jadi batasannya Allah mengatakan wala taqul lahuma uff. Kalau ibunya bilang ini enggak, itu enggak boleh sudah ya. Terus bagaimana? Memang dari kacamata syariat, apabila perkara itu tidak melanggar secara syariat, memang ya sudah terima mentah-mentah sudah ya. Terima mentah-mentah. Nah, terkait dengan tradisi itu, apakah yang pertama terkait dengan uang tersebut, mana lebih afdal masuk ke masjid atau memberi upah begitu ya. Saya kira dua-duanya itu utama ya, bagus juga masuk ke masjid. Tapi seandainya di lingkungan masyarakat itu kita melihat masyarakatnya lebih banyak yang membutuhkan orang susah, nah maka tidak salah juga ya. Jadi untuk hadiah, apakah boleh? Boleh, enggak apa-apa. Dan dalam hukum fikih bahkan harus seperti itu. Kalau kita misalnya meminta orang untuk ngaji 1 hari penuh misalnya ya, atau 1 malam penuh, lalu dia minta upah, syaratnya harus kita upah. Harus kita upah. Karena kan dibutuhkan keikhlasan. Dia akan ikhlas kalau diupah. Nah, itu urusan ikhlas kan pribadinya. Tapi tugas kita sebagai orang yang meminta bantuan, ya kalau dia minta upah, kita kasih upah. Nah, itu afdol juga ya. Afdol juga. Dan jika memang tidak mampu kita lakukan secara pribadi atau keluarga karena keterbatasan kesibukan dan lain sebagainya, memang harusnya minta bantuan. Cuman tradisi ini kan sebatas kalau di masyarakat tuh baru tahlilan saja ya, tahlilan. Saya belum banyak melihat contoh misalnya ini orang meninggal punya utang sholat 2 tahun 3 tahun, ngundang satu kampung dia untuk mensolatkannya, mengkodoknya. Belum pernah saya lihat itu ya. Itu penting juga sebenarnya. Ini sakit sama setahun sakit misalnya, tidak sholat dia itu. Nah, itu kan utang semua itu ya, utang semuanya. Nah, bagaimana caranya supaya hutang sholat ini sebelum nanti ditanya malaikat penjaga kubur, supaya utangnya beres duluan. Seandainya 1 minggu itu tiap malam undang 200 orang, di masjid lakukan ya. Habis itu sholat mengqadha dulu, minta tolong ini bapak saya, ibu saya atau saudara saya sakit setahun, sholatnya tidak jelas misalnya ya, minta tolong mengqadhakan sholat. Ajak sholat itu, tidak harus doa. Karena dalam hukum fikih itu ketentuannya kalau dia punya utang sholat ya bayar sholatnya kan begitu ya. Kalau punya utang puasa bayar puasanya. Nah, jadi tradisi ini belum saya lihat menggantikan hutang sholat. Nah, kalau kita sendiri gantikan boleh, anaknya boleh, bisa. Cuman apa seberapa bisa? Anggap 2 tahun tidak sholat dia, kita suruh gantikan itu kan berat ya. Daripada berat-berat punya uang lebih, undang 1 kampung 300 orang, ngajak ke masjid, menggantikan sholat ibu kita, bapak kita yang sudah meninggal, gantikan sholatnya. Nah, ini termasuk solusi sebenarnya ya. Nah, kalau dia minta upah, tidak apa-apa bayar upah. Kalau cukup minta berkatan, ya kasih berkatan, bawa pulang kan gitu ya. Tapi kalau dia minta, saya minta uang, tidak apa-apa kasih uang. Dan ini tidak salah. Bukan dia kok nuntut begitu, nanti kita tuntut juga dia kalau dia punya acara kita mintai uang juga. Bukan, tidak ada kaitan ke sana ya. Jadi secara hukum syariat sah seperti itu dan benar begitu ya, benar seperti itu. Nah, namun mungkin yang saya garis bawahi, kalau dikubur itu memberatkan, dikubur ya enggak apa-apa di rumah ya, di rumah sempit masjid taruh. Nah, jadi itu lebih mungkin ya lebih tepat ya. Namun terlepas daripada itu, ini kan nasihat saya. Lepas daripada itu, kalau sudah ngomong sama ibunya, enggak boleh begitu. Kalau ibunya bilang, apalagi itu kan enggak keliru dia ya, enggak keliru. Kecuali keluar dari syariat, maka perlu kita pun dengan pelan-pelan. Nah, itu kan enggak keliru. Kalau misalnya bersikukuh begitu, ya biar seperti itu. Begitu sebenarnya ya, begitu sebenarnya. Karena Allah memberikan batasan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan mengucapkan uff, jangan membentak dia, ibu kita itu.
bapak kita, jangan membentak dia ya. Kadang apa lebih kencang suara anaknya daripada ibunya padahal ibunya sudah pelan, kencang suaranya. Jangan ya. Jadi waqul lahuma qaulan karima. Ucapkan kepada ibu kita itu ucapan yang lemah lembut ya, yang santun, yang sopan begitu ya. Nah, saya kira seperti itu. Jadi ini sebagai satu pertanyaan dan sekaligus hikmah bagi kita semuanya, bukan kepada beliau sendiri tapi untuk semua kita, bahwa ada batasan-batasan kalau kita bicara